Ngapain? Akuarium kotor, kita cuci dulu. Karena kita mau ngetes air dari tempatnya Bang Denny. Jadi kita udah bawa air dari tempat Bang Denny dan kita akan tuangkan ke sini di dalam. Setelah itu kita akan coba masukkan ikan diskus. Dan itu air benar-benar belum diolah. Jadi kita mau lihat kelayakan ikan. Karena tadi pas gue cek di sana sih semua parameternya oke, masuk gitu buat merawat diskus. Tapi kan kemarin tadi sempat di water change dan berkabut airnya. Nah, oleh karena itu air buat ngisi dan baru dari keran, baru keluar banget, gue minta ditampung pakai botol air mineral. Udah, kita mau bawa ini ke dalam. Ya, ini ada timelinenya. Jadi singkat cerita itu botol 10 biji, botol 1,5 liter berarti 15 liter. Aku ada akuarium kecil, masukin airnya semua ke situ, ternyata volumenya cukup gitu, volumenya cukup tanpa diaerasi, tanpa diapa-apain. Sengaja masukin ikan. Kita taruh di sini. Nah, sebentar kita isi air. Nanti aerator tinggal ngambil dari sini. Udah ada channelnya, belum dimodif soalnya. Iya, keruh. Keruh kan? Iya. Tapi nanti ya itu kalau misalnya udah ada sistem filtrasi, itu akuarium akan bening besokannya. Oh gitu. Keruh-keruhnya ini udah tersaring. Nggak tahu mengendap ke dasar, nggak tahu tersaring ke filter. Ntar kita observasi lebih lanjut. Penyebab keruhnya apa ya? Belum tahu berarti ya. Bisa jadi kapur. Kalau kapur sih kita nggak takut. Kapur aman ya buat diskus berarti. Kalau cepat gede. Oh. Kalsium, kapur dengan kalsium. Berarti ini TDS-nya tinggi dong airnya. Nah, TDS-nya 180. Masih oke kok ya. Nggak sampai makanya ekstrim. pH 7,8. Cuma ya kayak gini aja airnya nih. Makin kelihatan nggak ya? Tapi semua keramik. Wah, hampir tadi cuma mau bawa 6 botol loh. Banget tuh nambah lagi. Diki nanya, kok cukup nggak airnya? Ternyata kita memang butuh lebih banyak, Ki. Pas nih. Satu lagi berarti ya. Iya. 15 liter. Tuh kan? Coba lihat. Keruh banget. Itu dia. Kayak air yang nggak di WC gitu. Air yang udah ada diskusi habis dikasih makan burger terus belum di WC. Karena kalau misalnya kita menggunakan air tanah, kita agak takut sama DO yang rendah. Dissolved oksigen terlalu yang sangat rendah malah tinggi kandungan CO2-nya. Kalau kandungan CO2 tinggi, biasa ikan teman-teman begitu diganti air langsung menggap-gap. Jadi kemarin tuh langsung aku cemplungin, Ki. Cemplungin tapi kasih biofoam terus aerator jalan sih. Oke, kita tetap pakai biofoam untuk air tinggi. Oke, cukup. Oh iya nih teman-teman, biofoam kalau kalian baru beli biasanya itu akan ngambang. Makanya kalau baru beli kalian harus remes, buang udaranya di pori-pori foamnya biar dia tenggelam. Itu biasa banyak pertanyaan tuh. Biasanya kalau misalnya dihajar 100%, itu kan kayak 100% dapat air pure lah maksudnya. Cemplung bener-bener nggak ada klimatisasi gitu. Jangan ditiru teman-teman ya. Jangan ditiru karena ini untuk melihat airnya cocok untuk diskus apa enggak gitu.
Nah, langsung cemplung, ternyata ikan nggak megap-megap. Kita pakai ikan yang memang udah reject ya, karena kan buat tes air. Tapi kondisi ikan sehat. So, kita akan lihat. Ini ngumpet. Ini ngumpet di balik spons. Buatnya biar ada cemungnya. Pigeon. Sama tadi SM. Nah, Butek banget bener ya airnya. ini 10.13 PM malam. Jadi kita akan tunggu berapa ya? 10 menit lah. Nanti gua pasang alarm 10.23 untuk lihat ikannya gimana. Oke. Let's see. Coba aja ya. 10 minutes later. 10.23 masih aman. Oke, kita akan naikin lagi. Ini udah 10 menit, kita naikin ke 20 menit kali ya. Oke. Tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Even pigeonnya pun nggak pasiran. Berarti dia nyaman. Oke, sekarang jam 12 lebih 28 menit, tengah malam. Udah kurang lebih 2 jam sejak mereka masuk. So far aman, terkendali. Fin masih mekar, warna juga masih oke, kondisi mereka masih oke semua. Oke, kita lihat besok pagi. Bukan besok pagi ya, nanti pagi. Ini udah ganti hari soalnya. Kita lihat ya, nanti ya. Mama tidur dulu. Oke. Good night. Oke, sekarang jam 11 siang hari esoknya. Jadi kurang lebih mereka berarti sudah 13 jam berada di dalam sini. So far kondisi oke. Airnya kelihatan lebih jernih gak sih dibanding semalam pas dimasukin? Ya, kelihatan lebih jernih ya. Padahal cuma pakai foam busa begini. Unik juga. Kondisi ikan aman. Jam 2:30 keesokan harinya. Jadi kita hitung berapa jam, kondisi ikan aman, sehat. Ntar malam kita coba kasih makan, dan itu mungkin last video ya untuk melihat adaptasi ikan ini. Dan air udah mulai bening, air udah mulai lebih bening. Mantap. Wah, berarti deonya aman nih. Mungkin nggak terlalu dalam kali bornya. Nah, aku nggak tahu dari detail. Cuma singkat cerita ikannya sehat nih, Gi. Dan ini masih ada di sini di sebelah kiri. Udah 6 hari ya. Iya, hari ke-6. Oh, udah 6 hari. Hari ke-6 sehat. Jadi udah tenang nih aku nanti ke sana. Kita aklimatisasi. Udah banyak bahan yang kita bisa paparkan. Iya. Itu udah tenang dah di situ. Jadi kemarin dibantuin Diki juga banyak. Thank you banget loh, sama-sama. Jadi tujuan kita ini biar memastikan nggak ada ikan yang mojok, nggak ada ikan yang sakit, walaupun kemungkinan itu masih tetap ada, tapi kita meminimalisir sekecil mungkin. Jadi mudah-mudahan nanti aman. Ini buat teman-teman diskus lover kan, jadi yang beberapa mungkin ya yang masih baru, yang banyak ngeluh bukan kalau di ikan langsung mati, nggak ada ya. Kan ya buat kayak konten edukasi Ini buat informasi ke teman-teman. Ini pun improvisasi kita sebenarnya ketika waktu di sana. Karena aku ini gimana ya? Apa kita bawa ikan 5 dulu? Aku sempat pokoknya pikiran macam-macam tuh. Bawa ikan dulu 5 ekor, ntar 5 ekor lagi nyusul. Yang penting di sini udah 1 tank segala macam. Akhirnya terlalu riskan. Akhirnya kita kepikiran udah tarikannya full, langsung barengan semua. Udah cocok. Ya udah kita pastiin airnya aman dulu. Bawa deh 10 botol Pak. Gitu. Jadi ini adalah
sedikit banyak yang kita share ya Ki ya. Sebelum kita mungkin lihat menikmati hasilnya langsung bagus. Tapi Ada proses. di belakang itu ada proses dan ini kita mau kasih tahu sama teman-teman. Jadi hasil bagus itu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Salah satunya yang sudah kalian dengar di obrolan kita ini. Ada yang utamanya nggak Ki? Dari kita sih. Ini tentang apa aja ya Pak? Bebas. Teman-teman sih dari aku sih tersanjung juga nih, maksudnya dia mau kalau di acara Be My Tank dari Kang Denny sama Teh Santuy. Oh, it's my honor gitu. Karena aku juga menikmati konten edukasi dari Aquair. Terus sama satu lagi saya juga muridnya webinar. Iya, kita dari webinar. Aku kenal Diki itu dari webinar. Webinar, maksudnya kami pengen ada yang kita disampaikan ke teman-teman juga, maksudnya juga teman-teman kita diskusi sama podcast bisa loh, ini kan dua hobi yang bisa disatukan. Iya. Tinggal beberapa hal perlu kita perhatikan aja sih. Setuju. Itu nggak rumit ya Pak ya? Enggak sih, cuma udah ada keparnoan atau momok diskusi nggak bisa digabung dengan aquascape gitu kan. Diskusi ringking gitu ya? Iya, diskusi ringking apa segala macam. Ternyata ada loh hal-hal yang bisa kita lakukan dan bisa menikmati hobi diskusi ini ikannya sehat-sehat. Teman-teman di webinar kayak teman-teman mungkin udah lihat di konten Zora yang Reza, ada Kolung, Tarik ses semongko. Mantap. udah menikmati keindahan ikan gitu. Kalau teman-teman baru banget pelihara diskus dan pengen belajar lebih jauh bisa join webinar atau join ke forum untuk lihat dulu, karena biasanya di grup Facebook kita sih banyak ikan yang dipost tuh ikan sakit. Tetap kita bantuin gitu, tetap kita bantuin. Cuma ya itu mungkin Diki sendiri yang udah ngerasain kalau kita tahu whole konsep atau fondasi yang dari A sampai Z, ketemu situasi apapun bukan sesuatu yang perlu dipanikin kan? Iya, bukan. Kita nggak perlu panik, malah panik itu yang membunuh ikan. Yes. Nah, Diki, Reza, Kolung itu termasuk yang satu letting ya di season 2. Tadi dari season 1. Oh, season 1? Season 1 dan season 2 ikut 2 kali. Oh, pantes. Diki malah ikut 2 kali. Sebenarnya materi sama, ada improvisasi, ya pembawaan memang akan sedikit berbeda. Jadi itu seneng ya, Ki? Aku sih seneng sih. Pengalaman pribadi nggak apa ya kok? Iya, boleh sharing. Jadi terus terang aja, selama pandemi kan kita banyak seminar tuh dibuat webinar, meeting dibuat web meeting. Betul. Webinar tuh acara meeting atau seminar pertama yang saya tahan lebih dari setengah jam. Berarti sebelumnya udah meeting Iya, nggak pernah tahan. Saya biasa kalau ada meeting online pun saya agak kabur dikit. Nah itu begitu ditonton nggak berasa juga ya, kita mulai dari jam 7 sampai jam 1 ya. Season 1 jam 7 sampai mendekati sahur. Belum masak. Saya mau bilang teman-teman masih tahan lanjut terus digas sampai jam 1-an gitu kayaknya. Mau di season 2 lebih lagi. Jadi itu sebenarnya satu hal yang membuat saya bahagia itu adalah ketika teman-teman ikut belajar dan engagementnya itu tanya jawabnya intens banget selama webinar. Pokoknya kupas tuntas, ada yang ganjil tanyain sampai benar-benar semuanya ngerti ya. Karena aku paham, semua yang ikut belajar itu titik startnya beda-beda kan, Ki. Ada yang memang udah kenal ikan, ada yang udah main di koki, di koi, ada yang belum kenal ikan sama sekali, ternyata baru mulai. Nah, tujuannya ini adalah kita menyamakan frekuensi sama ilmu dan tujuan nanti goalnya gitu, saling bantulah. Serunya sih kalau di forumnya ketemu teman-teman yang satu ini, mereka nggak pelit ilmu. Iya. Malah ilmu apa aja? Semua aja digodok di situ. Jadi itu seru banget sih. Kalau kalian mau join bisa join ke webinar kita. Ini kebetulan apa ya? Perjalanannya nggak sebentar ya kan dia. Dari season 1 kita udah season 5, ternyata sekarang ujungnya kita collaboration. Aku aja sampai shock begitu satu momen, loh, Diki sama Aquair toh. Kalau kita ngomongin Aquair tuh di grup kan, kayaknya dirimu masih diem-diem. Nggak terlalu banyak gini. Sebenarnya karena saya juga supporting Aquair, itu juga nggak terlalu etis juga kalau tiba-tiba saya
memblow up ini teman-teman, karena kebetulan ada fase proses teman-teman di forum diskusi juga ada yang menyukai art basket. Iya. Ya, sebagian saya kenalin lah. Iya. Karena promosi. Itu apa ya? Isinya udah luar biasa sih. Aku udah bilang grup itu udah bukan grup biasa, udah kayak mastermind. Iya. Collaboration-nya Kalau kemana-mana. kita lempar pertanyaan, Iya. selalu bisa terjawab. Dan selalu banyak ide-ide bagus. Nah, disitulah lahir terbentuknya kolaborasi Hutan Pinus dengan Ikan Diskus yang kita pengen share, kita pengen bagi-bagi ilmu buat teman-teman semua gitu, biar menikmati hobinya lebih jos. Gitu. Ada yang tambahin lagi lagi? Cukup kayaknya, biar nanti kita lihat. Iya. Langsung. Nanti kita akan update terus ya progres dari tank Hutan Pinus ini bersama ikan-ikan diskus kita. Semoga ikannya sehat, semoga Kang Denny sama Teh Santi juga enjoy. Iya. Di bawah bisa, di atas bisa. Sambil makan juga bisa lihat ikan. Bang. Tapi ada Bang Tobi Kasih. Halo bro. Wah, salam kenal. Iya, Ini Mas Hendra. Ini dia nih. Iya. Nah, Mas Hendra. Diskusnya. Diskus. Thank you Bang, ini udah. Oh, sama-sama. Wih, Dino. Bang Dino. Calon presiden 2031. Yang Kita cek akuariumnya. Jadi ini tadi kita udah lihat akuarium aquascape itu yang pertama, yang viral banget. Sekarang kita lihat Hutan Pinusnya yang akan diisi oleh ikan diskus dari Zora. Gimana Bang Dino? Oke, nggak ada masalah apa-apa. Tanaman semua. Cakep. Tetra apa ini? Apa sih namanya? Tetra kan? Iya, tetra. Ini rada sensitif juga nih. Tuh ikan itu. Oh lucu ya? Gue jadi tertarik karena agak gold gitu. Iya. Apa namanya ini? Ini keren banget. Ini apa namanya? Ikan apa? Red pensil. Red pensil. Red pencil. Tapi masuk tetra kah? Atau tetra? Tetra. I see. Red pensil. Oh ini dia nggak bergerombol Ya. agak mencar ya. Agak mencam. Tapi kalau awal-awal sih ya biasa panik gitu. Ikan-ikan panik sih. Masuk berapa kemarin? Berapa ya? 20. Ini bro yang lagi dibikin bro. Mantap banget. Tadinya polosan. Iya Bang Denny ya. Tadinya polos, di PIM aja deh. Yang kamu Waryu. Ya. Asik. Ya, kemarin kita udah lihat juga kemarin izin Bang Denny kan pas lagi. Oh iya bener. Ah, Banget tuh gua nggak bisa nggak nemenin. apa-apa. Kita datang ke sini Ngecek terus air ya? Cek air. Terus kemarin ngobrol juga sama Bang Dino karena ada Iya. tambahan alat katanya di bawah sini. Oh bener. Nah, Oh, kita pokoknya- secara air sih berarti buat diskus aman ya? aman. Nah, Oh. itu nanti ada story-nya. Oh, Kita siap, ngobrol siap, itu. siap. Karena kemarin kita sempet ngerampok air di sini. Di ini. Dibawa. Iya, gua kemarin juga sempat ke sana bang, ngintip-ngintip punya dia ini. Pas dia ngecek airnya, mana ya cek airnya? Udah apa-apa nih, gua nggak ngapa-ngapain, sama aja air dia, sama air sini. Oh bagus berarti. Cakep. Memang sih agak berkabut. Ya, Cuma kan berkabut. itu paling di bawah 24 jam udah bening Oh, lagi ya. iya, hilang. Di Oh iya, nah ini juga tadinya waktu baru waktu baru Baru ganti bersih. itu pasti begitu, tapi pagi Iya. itu udah bersih. Iya. Di farmku juga waktu kita tuangkan pakai akuarium kecil, emang agak berkabut. Iya. Tapi begitu kita sirkuler dengan filternya cuma busa doang sebenarnya. Besoknya udah bening. Iya. Sama ini juga begitu. Kita ada ngobrol juga kemarin. Apa sih yang bikin berkabut ya? Ya. Teguh, sakit, asik. Akan lebih keluar lagi. Nah benar tadi kata Ko Hendra nih, prediksi emang awal-awal biasanya dia akan ngumpul dulu tuh. Ya. Ngumpet. Nah, berarti kita bisa lihat sebelah sana kali ya. Oh dia biar ngumpet kemari ya? Nah, biar gitu ya. Jadi lebih Yang paling gelap. Karena buat mereka itu adalah tempat yang paling aman asumsinya. Tapi begitu nanti udah kenal, udah adaptasi, mereka akan berenang.
Nah, teman-teman, itu keseruan kita hari ini. Diki, thank you so much. Thank you buat teman-teman di Aqua Air. Hasilnya di luar ekspektasi gue sih, gila banget. Keren banget. Buat keren banget langsung perform. Yes, buat teman-teman yang mau tahu detailnya silahkan ke channel Aqua Air Indonesia dan ke channel Bang Denny karena kita udah diskusi mendetail di sana. Di gua sih cukup ini aja sinematiknya. Thank you ya guys. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye. Aqua Air Zora untuk Indonesia. Happy saving guys.